Keluarga Susno sudah sejak zaman dahulu dikenal sebagai keluarga yang tak hanya kaya raya, tetapi juga dihormati oleh seluruh desa. Kekayaan mereka bukan hanya dilihat dari banyaknya harta yang melimpah, tetapi juga dari kemurahan hati yang sudah mengakar dalam tradisi keluarga ini. Ayah Susno, yang dikenal dengan julukan Pak Susno, mewarisi harta yang tak terhingga dari leluhur mereka yang telah berjuang keras membangun kekayaan sejak ratusan tahun lalu. Namun harta bukanlah segala-galanya bagi Pak Susno. Setiap hari Jumat, seperti sudah menjadi kewajiban, Pak Susno mengadakan acara sedekah yang selalu dinanti-nanti oleh seluruh penduduk desa. Setiap Jumat, rumahnya dipenuhi dengan keramaian. Ratusan orang datang, tak hanya untuk menerima bantuan, tetapi juga untuk merasakan kedamaian dan kebijaksanaan yang terpancar dari sosok Pak Susno. Semua orang tahu, tak ada yang merasa kelaparan atau kekurangan di desa ini, karena Pak Susno selalu ada untuk membantu. Istri Pak Susno yang selalu tampil dengan senyum ramah, dikenal sebagai wanita yang tak kalah dermawan. Setiap kegiatan sosial di desa, mulai dari pengobatan massal hingga bantuan pendidikan, tak pernah lepas dari kontribusi keluarganya. Anaknya, yang kini telah tumbuh dewasa, juga menggemakan prinsip yang sama. Mereka adalah generasi penerus yang memegang teguh filosofi leluhur mereka. Harta yang paling berharga adalah yang bisa dibagikan kepada sesama. Tak hanya keluarga Susno yang dihormati, tetapi juga seluruh karyawan toko sembako milik mereka. Setiap orang yang bekerja di sana, dari yang muda hingga yang tua, mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang jarang ditemukan di tempat lain. Karyawan-karyawan ini bukan sekadar pekerja, melainkan bagian dari keluarga besar Susno. Mereka diberikan kesempatan untuk hidup layak, bahkan lebih. Pendidikan anak-anak mereka didukung, kesehatan mereka dijaga, dan tak ada yang pernah merasa terabaikan. Kehidupan di sekitar keluarga Susno selalu dipenuhi dengan rasa kebersamaan, keberkahan, dan rasa syukur. Bagi banyak orang, keluarga Susno adalah simbol dari kekayaan sejati. Bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Di balik kemewahan dan kekayaan keluarga Susno, ada sebuah kisah lain yang lebih mendalam dan penuh makna. Keluarga ini, yang dikenal dengan kemurahan hati mereka, juga memiliki sebuah panti asuhan yang telah menjadi rumah bagi banyak anak-anak jalanan yang terlantar. Panti asuhan yang dikelola dengan penuh kasih sayang ini bukan sekadar tempat berlindung, melainkan sebuah tempat di mana harapan dan kehidupan baru dimulai. Panti asuhan yang terletak di sebuah sudut desa ini menjadi saksi bisu dari perjuangan hidup anak-anak yang dulu tak punya tempat untuk pulang. Setiap anak yang datang ke sini, entah dari mana asal-usulnya, diterima dengan tangan terbuka. Mereka diberi tempat tidur yang nyaman, makanan yang cukup, dan yang paling penting, perhatian serta kasih sayang yang tak terhingga. Anak-anak yang datang ke panti asuhan bukan hanya diberi makan dan tempat tinggal. Mereka juga disekolahkan, diajari berbagai keterampilan, dan dibimbing agar bisa hidup mandiri kelak. Pak Susno percaya bahwa masa depan mereka bisa berubah, asalkan mereka diberikan kesempatan yang sama seperti anak-anak lainnya. Di bawah pengawasan guru-guru yang penuh dedikasi, anak-anak ini tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kuat dan penuh semangat. Setiap bulan, seperti sudah menjadi rutinitas, Pak Susno selalu memastikan bahwa kebutuhan panti asuhan tercukupi dengan baik. Dengan tangan tangguh dan penuh rasa tanggung jawab, anak buahnya yang setia akan mengantarkan bahan sembako yang melimpah ke panti asuhan. Beras, minyak, gula, susu, dan segala macam kebutuhan pokok lainnya selalu ada di sana, tanpa pernah ada yang kurang. Semua itu bukan hanya sekadar pemberian, tetapi juga sebuah simbol dari perhatian dan kasih yang tulus. Pak Susno selalu mengingatkan anak buahnya, apa yang kita beri hari ini adalah masa depan mereka yang lebih baik. Itulah prinsip yang membimbing setiap tindakan mereka.
Bagi keluarga Susno, panti asuhan bukan hanya tempat untuk menampung anak-anak yang terlantar, tetapi juga tempat di mana mereka bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan, kasih sayang, dan kehidupan yang penuh dengan harapan. Bilal adalah pemuda santri yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di pesantren. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan dan pembelajaran agama, kini ia kembali ke desanya dengan sebuah tekad kuat untuk memulai hidup baru. Di matanya, dunia ini adalah ladang yang penuh dengan peluang, meski ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh tak selalu mulus. Namun ketika ia pulang ke rumah, suasana di desanya terasa berbeda. Orang tuanya yang sederhana namun penuh kasih menyambutnya dengan sukacita. Meski demikian, ada sedikit kekhawatiran yang tersirat di wajah mereka. "Bilal, sekarang kamu sudah selesai dari pesantren. Kamu harus mencari pekerjaan, anakku," ujar ibunya dengan penuh harap. Ayahnya yang bijaksana menambahkan, "Ada baiknya kamu mencoba melamar kerja di toko Pak Susno. Dia orang yang baik hati, dan aku yakin dia akan menerima kamu dengan tangan terbuka." Bilal, yang sejak kecil sudah mendengar tentang kebajikan keluarga Susno, tak ragu untuk mengikuti saran orang tuanya. Pak Susno adalah orang yang terkenal dermawan dan sangat dihormati di desa mereka. Dengan langkah penuh keyakinan, Bilal pergi menuju toko milik Pak Susno. Hatinya berdebar, namun ia berusaha tenang. Ketika ia sampai, suasana toko yang sibuk tak menghalangi senyum ramah Pak Susno yang menyambutnya di pintu. "Ah Bilal, anak yang baru pulang dari pesantren ya?" Sapanya hangat mengenali pemuda itu dengan baik, meskipun mereka belum pernah bertemu langsung sebelumnya. Pak Susno memang sudah lama berteman dengan ayah Bilal dan tahu betul bahwa keluarga Bilal adalah keluarga yang sederhana namun penuh dengan nilai-nilai luhur. Pak Susno merasa sangat terhormat bisa membantu generasi muda desa ini untuk memulai perjalanan hidup mereka. "Anakku, apa yang bisa aku bantu?" tanya Pak Susno sambil mempersilakan Bilal duduk. Bilal dengan sopan menjawab, "Pak, saya ingin melamar pekerjaan di toko ini. Saya ingin bekerja dan membantu keluarga." Pak Susno memandang Bilal dengan penuh perhatian, lalu tersenyum lebar. "Tentu Bilal, kami selalu menyambut anak-anak muda yang bersemangat. Ayahmu adalah teman baikku dan aku senang melihatmu tumbuh menjadi pemuda yang baik. Dengan senang hati aku terima kamu bekerja di sini." Hari pertama Bilal bekerja di toko Pak Susno, ia merasakan kebahagiaan yang mendalam. Meski pekerjaannya sederhana, mulai dari mengatur barang hingga melayani pelanggan, ia merasa diberkati. Setiap hari ia belajar banyak dari Pak Susno dan karyawan-karyawan lainnya yang penuh semangat dan saling mendukung. Keberadaan Bilal di toko bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar yang saling menjaga dan peduli satu sama lain. Sudah sebulan sejak Bilal mulai bekerja di toko sembako Pak Susno. Seiring berjalannya waktu, ia semakin mengenal kebiasaan dan rutinitas di toko. Suatu pagi, Pak Susno memanggil Bilal dan Karyo, salah seorang karyawan yang lebih senior, untuk sebuah tugas penting. "Hari ini kalian berdua akan mengantarkan bahan sembako ke panti asuhan," kata Pak Susno dengan nada yang hangat namun tegas. "Pastikan semuanya sampai dengan baik." Bilal merasa senang. Ia sudah sering mendengar cerita tentang panti asuhan milik Pak Susno, tempat anak-anak terlantar yang dirawat dengan penuh kasih sayang. Panti itu adalah simbol dari kemurahan hati Pak Susno, dan kini ia akan mengunjunginya untuk pertama kalinya. Perjalanan menuju panti asuhan dimulai dengan suasana yang tenang. Karyo, yang sudah berpengalaman dalam mengantarkan bahan-bahan tersebut, mulai bercerita tentang kebaikan hati Pak Susno. "Pak Susno memang luar biasa," ujar Karyo sambil mengemudi perlahan. "Di panti asuhan itu anak-anak hidup sejahtera. Tidak ada yang kekurangan. Mereka diberi pendidikan, kasih sayang dan perhatian.
Semua karena kebaikan Pak Susno. Ketika mereka akhirnya sampai di panti asuhan, suasana di sana terasa aneh. Panti asuhan itu terletak di pinggir desa, dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang seolah menyembunyikan bangunan dari pandangan matahari. Begitu mereka melangkah masuk, hawa di dalam panti terasa lebih dingin dari yang ia bayangkan, meskipun cuaca di luar cukup terik. Bilal mengerutkan keningnya, merasakan perbedaan itu. Hawa di dalam panti itu seolah membawa ketegangan yang tak terungkapkan. Mereka disambut oleh seorang pria paruh baya yang tampaknya adalah kepala pengurus panti asuhan. Pria itu meskipun tersenyum, terlihat canggung dan agak terburu-buru. "Selamat datang," katanya dengan suara datar, lalu segera mempersilahkan mereka masuk. Di dalam Bilal melihat anak-anak yang tampak sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Mereka semua terlihat murung, mata mereka kosong, dan meskipun beberapa anak mencoba tersenyum, ekspresi itu tampak dipaksakan. Tidak ada tawa ceria, tidak ada kebahagiaan yang terasa. Sebaliknya ada kesunyian yang hampir mencekam. Bilal yang merasa tak nyaman dengan suasana itu, memutuskan untuk menyapa salah satu anak yang duduk di pojok ruangan. "Hai adik, kamu baik-baik saja?" tanya Bilal dengan suara lembut, berharap bisa mengangkat suasana hati anak tersebut. Namun anak itu hanya menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan, lalu buru-buru menunduk dan menghindar. Bilal merasa cemas dan matanya berkeliling mencari jawaban atas ketegangan yang ia rasakan. Seorang anak perempuan lainnya yang duduk tak jauh dari situ terlihat melirik dengan wajah pucat, namun segera mengalihkan pandangannya begitu Bilal menatapnya. Kepala pengurus panti asuhan datang mendekat, seakan merasakan ketidaknyamanan Bilal. "Jangan khawatir, mereka hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Anak-anak ini baru saja datang. Beberapa dari mereka datang dari latar belakang yang sangat buruk," ujarnya mencoba memberikan penjelasan. "Anak itu yang kamu sapa tadi adalah anak yang baru saja kami terima. Ia sering dianiaya oleh ibu tirinya. Hatinya masih terluka." Bilal merasa hatinya serasa tercekat mendengar penuturan itu. Namun di balik rasa kasihan yang ia rasakan, ada perasaan lain yang mulai timbul. Ada sesuatu yang terasa tidak beres di panti ini. Mengapa anak-anak tampak begitu takut? Mengapa mereka begitu murung meskipun mereka tampaknya mendapatkan perawatan yang baik? Setelah menyelesaikan tugas mengantarkan sembako, Bilal dan Karyo melanjutkan perjalanan pulang. Sepanjang perjalanan, pikiran Bilal terus terbayang pada anak-anak di panti asuhan. "Karyo," ujar Bilal perlahan, "panti asuhan itu terasa aneh. Aku nggak bisa menjelaskan, tapi ada yang tidak beres di sana." Karyo menoleh sejenak, namun ekspresinya tetap datar. "Itu hanya perasaanmu saja, Bilal. Panti asuhan itu memang sedikit berbeda, tapi Pak Susno selalu memastikan semuanya berjalan dengan baik. Mungkin anak-anak itu hanya butuh waktu untuk beradaptasi." Namun, Bilal tidak bisa menepis perasaan aneh yang terus mengganggunya. Sesuatu di dalam panti asuhan itu terasa tidak seperti yang ia bayangkan. Ada misteri yang tersembunyi, dan entah mengapa, ia merasa bahwa kunjungannya ke panti asuhan baru saja membuka sebuah pintu yang belum siap untuk ia masuki. Setelah hari yang melelahkan di toko Pak Susno, Bilal pulang dengan langkah pelan, merasa tubuhnya teramat lelah. Toko hari itu begitu sibuk, barang-barang baru terus berdatangan, dan pelanggan pun tak henti-hentinya datang. Namun, meski tubuhnya penat, pikirannya tetap terganggu oleh apa yang ia alami di panti asuhan. Suasana itu terus menghantuinya, seperti bayangan yang tak bisa ia singkirkan, meskipun ia berusaha keras untuk melupakan. Sesampainya di rumah, Bilal langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur. Mata yang terpejam tak kunjung membawa tidur. Di balik kelopak matanya yang tertutup rapat, wajah-wajah anak-anak panti asuhan itu muncul, bersama dengan rasa cemas yang tak dapat ia jelaskan.
Wajah-wajah yang penuh ketakutan, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik tembok-tembok panti asuhan itu. Bahkan kepala pengurus panti pun tampak seperti menyembunyikan sesuatu, seperti ada rahasia gelap yang tak boleh diketahui orang luar. Bilal tidak tahu mengapa, tetapi hatinya tak bisa tenang. Dengan napas yang berat, ia mencoba menenangkan pikirannya, berusaha untuk tidur. Namun, meski tubuhnya lelah, pikirannya masih berputar-putar, merasakan kegelisahan yang tak bisa ia buang. Ia akhirnya tertidur, tetapi tidur itu justru membawa mimpi yang lebih mengerikan daripada kenyataan. Dalam mimpinya, Bilal berada di dalam panti asuhan itu. Namun kali ini semuanya tampak berbeda. Tempat itu terasa gelap dan suram, dengan cahaya remang-remang yang hanya datang dari lampu minyak yang terletak di sudut ruangan. Anak-anak yang tadi ia lihat dengan wajah murung kini tampak semakin pucat dan kurus. Mereka duduk dalam lingkaran seperti sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar di telinga Bilal. Suara yang seakan berasal dari dalam dinding panti asuhan. "Bantu kami." Suara itu terdengar lemah, hampir tak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat tubuh Bilal terlonjak dalam mimpi. Bilal berlari, mencoba mencari sumber suara itu. Namun semakin ia berlari, semakin gelap dan sunyi tempat itu. Di ujung koridor, ia melihat sosok kepala pengurus panti asuhan berdiri membelakanginya. Ketika Bilal mendekat dan memanggilnya, sosok itu berbalik, tetapi wajahnya berubah menjadi gelap. Wajahnya terdistorsi seperti wajah yang tak lagi manusiawi. Sosok itu menggerakkan bibirnya, tetapi suara yang keluar bukanlah suara manusia, melainkan suara berbisik yang menyeramkan. "Mereka tak akan pernah bebas," bisik sosok itu. Suaranya penuh dengan keputusasaan yang dalam. Bilal terbangun dengan jantung berdebar kencang. Keringat dingin mengalir di dahinya dan tubuhnya terasa gemetar. Ia tercekat, seakan baru saja keluar dari mimpi buruk yang tak terbayangkan. Panti asuhan itu, atau lebih tepatnya suasana yang ia rasakan di sana, masih membekas kuat dalam benaknya. Apakah itu hanya mimpi, atau ada sesuatu yang memang salah di sana? Bilal tak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di balik ketenangan yang tampak di panti asuhan milik Pak Susno. Hari-hari setelah terbangun dari mimpi yang masih menghantui, Bilal berusaha melupakan ketegangan yang ia rasakan selama beberapa hari terakhir. Ia tahu bahwa pikirannya sedang kacau, dan ia mencoba untuk fokus pada pekerjaan di toko Pak Susno. Namun meskipun ia sibuk melayani pelanggan dan membantu mengatur barang, bayangan tentang panti asuhan itu terus mengganggu, terutama wajah anak-anak yang tampak ketakutan dan suara misterius yang ia dengar dalam mimpi. Rasa penasaran itu semakin memuncak dan ia merasa seperti ada sesuatu yang harus ia ungkapkan. Walau begitu, Bilal tetap merasa ada yang salah. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu lagi. Tetapi rasa penasaran itu terus membayanginya, seperti bayangan yang sulit disingkirkan. Beberapa minggu berlalu dan meskipun Bilal berusaha untuk melupakan, hatinya masih dipenuhi dengan rasa cemas yang tak terjelaskan. Namun pekerjaan di toko terus berjalan dan Pak Susno kembali memberikan tugas untuk mengantarkan sembako ke panti asuhan. Kali ini, Bilal pergi bersama Karyo meskipun perasaan gelisah itu tak bisa ia pungkiri. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa panti asuhan itu aman, seperti yang dikatakan semua orang. Sesampainya di panti asuhan, Bilal langsung merasa ada yang berbeda. Tempat itu masih tampak sama, bangunan yang besar dengan taman yang terawat. Namun ada kekosongan yang terasa lebih dalam. Ia mencari-cari anak yang kemarin ia temui, namun tidak menemukannya. Salah satu anak yang sedang bermain di luar pun terlihat lebih diam daripada biasanya. Mendekati pengurus panti, Bilal bertanya, "Pak, anak yang kemarin saya temui, yang baru datang, di mana dia?" Pengurus panti tampak gelisah sejenak sebelum menjawab, "Oh, anak itu.
Dia sudah kabur seminggu yang lalu. Kami tidak tahu kemana perginya. Itu hal yang biasa, beberapa anak yang datang dengan latar belakang. Seperti dia seringkali merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi. Bilal merasa ada sesuatu yang janggal. Jika anak itu kabur begitu saja, mengapa pengurus panti tampak begitu terburu-buru dan menghindari pembicaraan lebih lanjut? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pikir Bilal dalam hati, namun ia hanya bisa diam dan melanjutkan tugasnya mengantarkan sembako. Setelah beberapa saat, Bilal merasa perlu ke toilet untuk sekadar menyegarkan diri. Sambil berjalan menuju toilet, ia melewati sebuah ruangan yang terkunci rapat dengan gembok besar. Ia terhenti sejenak di depan pintu itu, merasa ada sesuatu yang menarik perhatian. Pintu itu tampak tua, dengan cat yang mulai mengelupas, dan gembok yang mengkilap seperti baru dipasang. Ada rasa aneh yang menggelayuti perasaannya saat ia berdiri di depan pintu itu. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik pintu itu. Sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang luar. Tiba-tiba, suara langkah kaki dari belakang membuatnya terkejut. Seorang anak perempuan yang tampaknya lebih tua dari anak-anak lainnya berjalan mendekat dan menghampirinya. Wajahnya tampak cemas, dan matanya memancarkan ketakutan yang sulit disembunyikan. "Jangan dekati ruangan itu," kata anak itu dengan suara pelan, hampir berbisik. "Ada sesuatu yang buruk di dalamnya. Kami semua takut dengan tempat itu." Bilal terdiam. Kata-kata anak itu seperti sebuah peringatan yang tidak bisa ia abaikan. "Apa maksudmu?" tanya Bilal. Suara hatinya mulai berdebar lebih kencang. Anak itu hanya menatapnya sebentar sebelum menundukkan kepalanya. "Kami tidak nyaman di sini. Kami hanya ingin pergi, tapi tidak bisa." Setelah itu dia bergegas pergi, meninggalkan Bilal dalam kebingungannya. Bilal berdiri terpaku beberapa saat di depan ruangan yang terkunci itu. Rasa ingin tahu semakin menguasainya. Apa yang ada di balik pintu itu? Mengapa anak-anak ini begitu takut? Apa yang mereka sembunyikan? Dan mengapa pengurus panti asuhan tampaknya selalu menghindar setiap kali Bilal mencoba menggali lebih dalam? Dengan hati yang penuh pertanyaan, Bilal kembali ke tempat karyo dan menyelesaikan tugas mereka. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian-kejadian aneh yang baru saja ia alami. Semua yang ia lihat dan dengar tadi membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat kelam yang tersembunyi di panti asuhan itu. Ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan ini. Rasa penasaran yang semakin mendalam membuatnya merasa seperti ada misteri yang harus ia ungkapkan, meskipun itu bisa berbahaya. Saat perjalanan pulang, Bilal tidak bisa berhenti berpikir tentang ruangan yang digembok itu, tentang anak yang kabur, dan tentang kata-kata anak perempuan tadi. Ada sesuatu yang tak beres di panti asuhan milik Pak Susno, dan Bilal tahu ia harus mencari tahu lebih banyak meskipun ia harus melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan yang mengintai. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit, namun Bilal sudah terjaga. Hari itu adalah hari liburnya dari bekerja di toko Pak Susno, dan meskipun ia merasa sedikit lega dengan tidak adanya kewajiban yang mendesak, pikirannya masih terus dihantui oleh misteri di panti asuhan. Keinginan untuk mengetahui lebih banyak, untuk menggali lebih dalam, semakin kuat dalam dirinya. Sambil duduk di meja makan, Bilal mulai bercerita pada ayahnya yang sedang menikmati secangkir kopi. "Ayah, ada yang aneh di panti asuhan Pak Susno," kata Bilal dengan hati-hati, mencoba memulai percakapan. "Waktu aku mengantarkan sembako ke sana kemarin, ada beberapa hal yang membuatku curiga. Anak-anak di sana terlihat sangat takut, dan ada satu ruangan yang terkunci dengan gembok. Aku juga berbicara dengan salah satu anak, dan dia bilang ada sesuatu yang buruk di dalam panti itu." Ayah Bilal mendengarkan dengan seksama, namun ekspresinya tetap datar. "Bilal, sudah cukup. Panti asuhan itu baik-baik saja, dan selama ini kami tidak pernah mendengar kejadian apapun yang aneh di sana," jawabnya dengan nada tegas.
Pak Susno adalah orang baik. Jangan terlalu dipikirkan, itu mungkin hanya perasaanmu saja. Anak-anak di panti itu baik-baik saja, mereka dirawat dengan penuh kasih sayang. Bilal merasa kecewa. Ia tahu ayahnya selalu menghormati Pak Susno, dan mungkin itu yang membuatnya sulit untuk menerima kecurigaannya. Namun, perasaan tak nyaman itu tidak bisa begitu saja diabaikan. Tapi ayah, ada yang salah. Aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi, kata Bilal sedikit terbata-bata. Ayahnya hanya menggelengkan kepala dan menghembuskan napas panjang. Sudah Bilal, cobalah untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak ada buktinya. Percayalah padaku, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bilal tak bisa menanggapi lebih jauh. Ayahnya jelas tidak percaya, dan ia tahu bahwa jika ia ingin mendapatkan jawaban, ia harus menemukannya sendiri. Setelah selesai sarapan, ia memutuskan untuk pergi mengunjungi panti asuhan lagi, kali ini dengan niat untuk menyelidikinya lebih dalam. Sesampainya di dekat gerbang panti asuhan, Bilal merasa cemas. Namun tekadnya untuk mencari tahu lebih banyak lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia melihat ke sekeliling dan memastikan tak ada yang melihat. Namun begitu ia mendekati pintu gerbang, matanya tertuju pada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Pak Susno bersama beberapa orang yang tidak ia kenal tampak sedang sibuk mengerjakan sesuatu di area depan panti. Mereka terlihat sedang membongkar beberapa bagian bangunan dan membawa beberapa barang besar yang tampaknya tidak biasa. Beberapa dari mereka terlihat serius dan terburu-buru, seolah ada sesuatu yang harus diselesaikan dengan cepat. Bilal merasa cemas dan bingung. Mengapa Pak Susno ada di sana, di luar jam kerja, bersama orang-orang yang tampaknya sedang mengerjakan sesuatu yang tidak bisa ia pahami? Apa yang sedang terjadi di balik panti asuhan itu? Rasa penasaran menguasainya, tetapi ia juga merasa takut jika ketahuan sedang menyelidiki. Jika Pak Susno mengetahui bahwa ia datang untuk mencari tahu lebih banyak, mungkin semuanya akan berakhir buruk. Dengan hati-hati, Bilal memutuskan untuk bersembunyi di balik sebuah pohon besar yang tumbuh di dekat gerbang. Ia mengintip, mencoba melihat lebih dekat apa yang sedang dilakukan oleh Pak Susno dan orang-orang tersebut. Dari tempat persembunyiannya, Bilal bisa melihat mereka sedang memindahkan beberapa benda besar, seperti kayu dan karung-karung berisi sesuatu yang tampak berat. Tidak ada suara percakapan yang jelas, hanya suara gesekan kayu dan langkah kaki yang terburu-buru. Namun, ada sesuatu yang mencurigakan dari cara mereka bekerja, seperti ada sesuatu yang sedang disembunyikan, sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Bilal mengerutkan keningnya. Apa yang sedang mereka sembunyikan? Mengapa Pak Susno terlihat begitu gelisah dan sibuk dengan pekerjaan ini? Tidak ada yang bisa ia lihat dengan jelas, karena segala sesuatu dilakukan dengan cepat dan hati-hati, seolah mereka tidak ingin ada yang tahu. Setelah beberapa lama, orang-orang itu akhirnya masuk kembali ke dalam panti asuhan, dan Pak Susno ikut bersama mereka. Bilal menunggu beberapa saat, memastikan bahwa mereka benar-benar sudah masuk, lalu ia perlahan-lahan keluar dari persembunyiannya. Bilal berdiri sejenak, menatap panti asuhan yang tampak tenang dari luar. Tetapi di dalam sana, ia merasa ada sebuah rahasia gelap yang tersembunyi rapat-rapat. Mungkinkah Pak Susno, orang yang selama ini ia hormati, terlibat dalam sesuatu yang lebih buruk daripada yang ia bayangkan? Malam semakin larut, dan suasana sekitar panti asuhan terlihat tenang. Tidak ada suara langkah kaki atau aktivitas yang tampak dari luar, hanya desiran angin yang menggerakkan daun-daun di pohon. Namun bagi Bilal, ketenangan itu hanya menambah kegelisahannya. Sejak sore tadi ia terus memantau panti asuhan dari kejauhan, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan segala keganjilan yang ia rasakan. Namun Pak Susno tidak keluar dari panti sama sekali.
Suasana di sekitar panti asuhan terasa begitu sunyi, seperti ada sesuatu yang sedang disembunyikan rapat-rapat. Setelah menunggu berjam-jam, rasa penasaran Bilal memuncak. Ia tahu saatnya telah tiba untuk mengambil langkah berani. Jika ia ingin mengungkapkan apa yang terjadi di dalam panti asuhan itu, ia harus masuk, diam-diam. Dengan hati berdebar, Bilal menyelinap mendekati gerbang utama panti asuhan, memeriksa sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat. Malam yang gelap membuatnya lebih mudah bergerak tanpa terdeteksi. Ia menuju ke sisi bangunan yang lebih sepi. Tempat ia tahu ada beberapa pintu samping yang jarang digunakan. Setelah memastikan pintu itu tidak terkunci, Bilal membuka pintu dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, jantungnya berdebar kencang. Namun rasa penasaran itu jauh lebih kuat. Ia bergerak menyusuri lorong gelap, berusaha mencari petunjuk lebih lanjut, hingga akhirnya langkahnya terhenti di depan pintu yang sudah ia lihat sebelumnya. Pintu yang digembok rapat, namun kali ini pintu itu tidak digembok. Bilal menahan napas, mencoba untuk mendengarkan suara apapun yang datang dari dalam. Suasana di sekitar ruangan itu terasa aneh. Suara berbisik samar-samar datang dari dalam, membuat tubuh Bilal merinding. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan, suara anak kecil yang meminta tolong dengan suara tertahan. "Tolong, tolong, aku tidak mau, lepaskan aku." Rasa ngeri langsung menyelimuti Bilal. Dengan cepat, ia mencoba mencari cara untuk melihat ke dalam ruangan. Satu-satunya cara untuk mengintip adalah melalui ventilasi kecil di atas pintu yang tinggi. Bilal merasa terjebak karena ia tidak bisa menjangkau ventilasi itu dengan mudah. Namun ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan handphone dari sakunya dan mencoba untuk merekam melalui celah ventilasi. Video itu tampak goyang karena tangan Bilal yang gemetar. Namun ia tetap memaksakan diri untuk merekam, berusaha menangkap setiap suara dan gerakan yang ada di dalam. Suara tangisan anak itu semakin keras, memanggil-manggil dalam kepanikan. "Tolong, tolong, jangan!" Suara itu terdengar jelas, semakin mendalam, seolah anak itu sedang mengalami sesuatu yang mengerikan. Tiba-tiba suara itu berhenti, seperti ada sesuatu yang menutup mulutnya, atau sesuatu yang lebih buruk terjadi. Bilal merasakan perasaan ngeri yang begitu kuat menguasainya. Namun, ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia tahu ia harus segera pergi sebelum tertangkap. Dengan cepat ia menyembunyikan handphonenya dan bergegas keluar, berlari menyusuri lorong gelap panti asuhan itu, mencari pintu keluar. Setelah keluar dari panti asuhan, Bilal merasa tubuhnya lemas, jantungnya masih berdegup keras. Ia berjalan dengan langkah ragu-ragu, berpikir untuk pulang segera. Namun sesuatu membuatnya berhenti. Ia merasa tidak bisa melupakan apa yang baru saja ia saksikan. Ia merasa harus melihat hasil rekaman itu, memastikan apakah ia benar-benar melihat apa yang ia kira. Setelah beberapa menit berjalan, Bilal berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Lampu kuning yang remang-remang memberikan suasana yang tidak begitu cerah, namun cukup untuk membuatnya duduk dan membuka handphonenya. Dengan tangan gemetar, Bilal memutar rekaman itu. Ketika video itu mulai diputar, mata Bilal terbelalak. Dalam rekaman ia bisa melihat jelas apa yang terjadi di balik pintu yang terkunci itu. Ruangan itu bukanlah ruangan biasa. Di dalamnya terdapat simbol-simbol aneh yang terpampang di dinding, serta cahaya lilin yang redup menyinari sekeliling. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar yang dipenuhi benda-benda ritual. Piring-piring kosong, kain-kain yang tampaknya telah usang, dan bahkan beberapa benda yang tampak seperti alat-alat pemujaan. Namun yang paling mengejutkan, di sudut ruangan ia melihat sosok Pak Susno berdiri di depan seorang anak kecil yang terikat di meja itu. Tubuhnya terkulai lemah. Tanpa bisa menahan diri, Bilal hampir muntah ketika menyaksikan Pak Susno mengambil sebuah pisau besar dari meja.
dan dengan tenang memotong kepala anak itu hingga terpisah dari tubuhnya. Suara jeritan anak itu terdengar jelas dalam rekaman, meskipun terlihat Pak Susno berusaha menutupi mulutnya dengan kain. Bibir Bilal bergetar dan ia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Semua yang ia lihat di video itu terlalu mengerikan untuk dipercaya. Namun ia tahu satu hal yang pasti, Pak Susno bukanlah orang yang selama ini ia pikirkan. Dan apapun yang terjadi, Bilal harus membongkar kebenaran ini, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Malam itu Bilal tidak bisa tidur. Matanya terjaga menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara pikirannya terus terjerat oleh apa yang baru saja ia saksikan. Video itu berputar berulang kali dalam kepalanya, mengganggu ketenangannya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan darah, simbol-simbol aneh, dan teriakan anak kecil kembali menghantuinya. Ia tidak bisa membiarkan kejadian itu terpendam begitu saja, tapi juga tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Bilal ragu. Ia tak bisa memberitahukan ayahnya. Bagaimana mungkin ia bisa menyampaikan kenyataan yang begitu mengerikan? Ia takut ayahnya akan jatuh sakit, bahkan mengalami serangan jantung mendengar apa yang telah terjadi. Tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa ia harus bertindak. Keputusannya bulat. Pagi-pagi sekali Bilal memutuskan untuk membawa bukti itu ke kantor polisi. Ia tak tahu apa yang akan terjadi setelah itu, tapi satu hal yang pasti, ia harus membawa kebenaran ini ke dunia luar. Jika Pak Susno dan kekuatan gelap itu tetap ada, akan ada lebih banyak korban yang jatuh. Setibanya di kantor polisi terdekat, Bilal langsung menuju ke meja petugas yang tampak terkejut melihat kedatangannya. Wajah Bilal pucat, namun matanya penuh tekad. Ia mengeluarkan handphonenya dan memperlihatkan rekaman video tersebut kepada polisi. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Polisi yang melihat rekaman itu pun terkejut, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Beberapa dari mereka tampak gelisah, berbisik di antara mereka, sementara yang lain langsung menghubungi atasan mereka. Akhirnya, setelah beberapa saat, polisi mengkonfirmasi bahwa mereka harus segera bertindak. Bilal bersama beberapa petugas kepolisian akan pergi ke panti asuhan itu untuk menyelidiki lebih lanjut. Hati Bilal berdebar keras, tapi ia tahu ini adalah langkah yang tak bisa ditarik kembali. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan ia memastikan agar Pak Susno tidak bisa melanjutkan kegelapan ini. Setibanya di panti asuhan, suasana yang tadinya terasa tenang kini berubah mencekam. Ketegangan begitu terasa, terutama ketika Bilal melihat Pak Susno berdiri di depan pintu panti asuhan, tersenyum lebar seolah menyambut kedatangan mereka. Senyuman itu mengandung sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pak Susno tampak tidak terkejut sama sekali, seolah sudah menunggu. Polisi menunjukkan video bukti yang dipegang Bilal, dan dengan tegas meminta Pak Susno untuk membuka pintu ruangan yang dimaksud. Pak Susno, kami butuh Anda menunjukkan ruangan itu. Jangan coba untuk berkelit, kata salah satu polisi dengan suara keras, mencoba menjaga ketegasan. Pak Susno hanya tersenyum tipis lalu berbalik tanpa berkata-kata. Ia memimpin mereka menuju pintu yang dulu dikunci rapat, dan dengan tangan yang tidak terburu-buru, ia membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, aroma amis yang menyengat langsung menyeruak keluar, yang membuat Bilal hampir muntah. Darah segar masih menggenang di lantai, namun tidak terlihat jenazah dari anak kecil yang semalam dipenggal oleh Pak Susno. Bilal berdiri terpaku, matanya tertumbuk pada pemandangan yang mengerikan. Pak Susno berdiri di belakangnya, menatap Bilal dengan mata yang penuh ketegasan. Ini adalah tempat di mana semua kekayaanku berasal, Bilal, kata Pak Susno. Suaranya tenang namun menakutkan. Setiap bulan aku harus memberikan tumbal untuk jin Gunung Kawi.
Ini adalah cara leluhurku menjaga pesugihan ini selama puluhan tahun. Dan sekarang, sayangnya, kau akan menjadi tumbal istimewa untuk jin Gunung Kawi. Bilal merasa seluruh tubuhnya membeku mendengar ucapan dari Pak Susno. Saat Bilal berbalik, seketika salah satu polisi langsung melepaskan tembakan tepat di kepala Bilal. Tubuh Bilal jatuh ke lantai dengan darah yang mengalir dari luka tembakan tersebut. Pak Susno berdiri di dekat tubuh Bilal yang tergeletak tak bernyawa. "Sayang sekali Bilal," katanya dengan suara dingin. "Kau terlalu mengurusi hal yang bukan tugasmu." Setelah Bilal tewas, Pak Susno memberi perintah kepada para polisi yang ada di sana. "Habisi semua keluarganya," katanya dengan nada datar. "Tak ada yang boleh tahu apa yang telah terjadi di sini." Polisi mengikuti perintahnya tanpa ragu. Malamnya mereka langsung pergi ke rumah keluarga Bilal dan membantai semua anggota keluarga Bilal. Untuk menghilangkan jejak, mereka lalu membakar rumah keluarga Bilal untuk membuat kematian mereka semua akibat kebakaran. Keesokan paginya, Pak Susno berdiri di depan rumah keluarga Bilal, memastikan bahwa mereka semua telah menjadi abu. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.